katanya si pengacara yang baru ini akan membantu berusaha meyakinkan bahwa Fadel ini akan SP3, akan ditangguhkan minimal bahkan SP3. Saya agak kaget juga. Dari mana ilmunya ya bisa SP3 kasus begini gitu. Setahu saya kalau SP3 ya dihentikan. Ya dihentikan itu ada dicabut laporannya. Itu pun kalau delik itu misalnya delik aduan. Tapi kalau delik umum beda kasusnya gitu. Jadi kalau saya itu saja, sehingga kami menganggap bahwa ya sudah, kalau ini berjalan paralel dengan baik, saya berupaya agar kasus ini diurai dengan baik. Ada seorang Fadel, ada seorang NM, kedua-duanya sekarang sedang berada di tahanan, satu di Polres Metro Jaksel, satu di Polda Metro. Saya berharap kalau bisa mereka berdua ini berdamai supaya ya saling memaafkan di antara mereka. Saya sudah memaafkan NM, tetapi kasusnya ini saya semua dengan keluarga besar saya ikut 11 orang, ya ikut semuanya anak-anak saya, sehingga kita minta agar kasus NM yang saya laporkan sesuai dengan janji Kapolres juga ke saya. Ya, kenapa saya tidak gas lagi kemarin sebelum Lebaran? Karena saya ke Malaysia, kemudian tim hukum saya, Bung Lecumanan, sudah koordinasi dengan penyidik. Mereka bilang NM mau diperiksa nanti didampingi oleh Fahmi setelah Lebaran. Ya udah kita tunggu. Setelah itu gelar baru naik sidik. Begitu. Jadi kasus ini, kalaupun saya tidak pegang dan tim hukum saya untuk menangani Fadel sampai dengan persidangan, ya tidak berarti saya tidak akan berkomentar, karena kasus saya dengan Fadel, kasus saya dengan NM, nggak bisa lari dari kasus Fadel. Apalagi NM juga melaporkan saya di Polda Metro Jaya, urusan katanya saya di situ membongkar atau membuka data pribadi. Begitu juga dengan laporan dia terhadap saya terkait dengan pengeroyokan. Walaupun kami sudah lihat videonya ketika diperiksa kemarin Bu Ade atau CCTV, nggak ada sama sekali pengeroyokan. Jadi itu, saya kira begitu. Oke deh Bang, mungkin yang lain mau nanya, cukup Bang. Kalau dari saya cukup Bang, segitu aja Bang. Mahal. Ya. Ya. Ya udah Bang, makasih Bang ya atas waktunya Bang. Maaf mengganggu Bang. Jadi bentar ya. Jadi saya informasikan kepada kalian, sesuai dengan janji pengacara yang sudah dibicarakan dengan saya nggak usah sebut nama, itu katanya akan ditangguhkan. Nah sekarang kita lihat aja, ini sudah Lebaran nggak? Sudah kan? Sudah Lebaran. Hari ini 2 Lebaran. 1 April, ternyata tidak ditangguhkan. Kemarin katanya mau SP3, ternyata kan tidak SP3. Saya sudah jelaskan semuanya kepada keluarga Fadel, bahwa di dalam suasana kasus yang seperti ini, banyak sekali orang yang ingin tampil ke media. Begitu juga dengan para lawyer juga, banyak oknum-oknum yang ingin tampil. Nah, tetapi saya bilang, ya udah kan mereka, Bang, mumpung Bang Rasman, tolonglah bantu Bang Rasman, mumpung sebelum Lebaran. Oh iya, sudah. Nah, oke, saya juga sama tim, ya sudah kita diskusi, saya info ke Rahmat, ya sudah. Mat, saya sudah buat surat penarikan, dan biar nanti tim yang lain, dengan catatan saling menjaga dan menghargai upaya masing-masing. Saya menghargai datangnya keluarga Bajideh ke rumah saya, kemudian mereka menangis, saya hargai air mata mereka itu, bahwa ini harus saya tolong. Tapi mereka juga harus hargai upaya keras saya membantu. Tidak pernah ada anak di bawah umur ditiduri, dalam tanda kutip dilaporkan orang tuanya, bisa 6 bulan bertahan, tidak ditahan. Itu baru ada di tangan Razman dan Klik. Jadi saya kira itu, dan saya tetap akan pantau, bahkan saya akan tanya kepada Pak Umar dengan Martin nanti, gimana ceritanya, katanya mau SP3, katanya mau ditangguhkan, kok nggak ditangguhkan sampai sekarang gitu. Jadi jangan nanti dijanjikan A dan B, tahu-tahu plannya nggak ada yang benar. Walaupun saya sudah katakan di awal kepada kalian bahwa untuk
di ranah persidangan, seluruh tim hukum saya dan yang ikut dengan jaringan saya di dalam kuasa dan setelah kuasa itu kemarin, di luar tim yang mereka sudah bicarakan dengan keluarga Bajide, nah maka itu tidak lagi ikut di persidangan. Karena kita fokus di kasus lain dan fokus juga di kasus yang saya laporkan terhadap Nikita Mirzani. Begitu. Jadi saya kira ini sekali lagi teman-teman media untuk kalian bisa memahami bahwa kedewasaan menangani satu perkara dibutuhkan jiwa besar, strategi, siasat, tidak boleh saling melukai. Itu kalau dari saya, karena saya sudah tahu bahwa perasaan Fadil sekarang terluka sekali karena dia berada di dalam tahanan. Maka ketika itulah saya agak marah, kenapa kok tidak diambil langkah melaporkan Loli. Tetapi ternyata mereka punya pandangan lain. Bu Titin bilang, dia nggak mau terlalu banyak beban masalah hukumnya. Sudah, tapi koordinasikan ke kita. Saya kira itu dan kasus-kasus ini ya tetap akan saya perandau, saya akan pantau atensi. Kalau sampai dengan beberapa hari ini saya lihat tidak juga ditangguhkan atau mungkin tidak di SP3, kan saya pertanyakan apa yang mereka sepakat dengan Pak Umar yang disampaikan Pak Umar kepada saya. Nah, poin terakhir, supaya kalian ingat ya, bahwa Pak Umar, Martin, Bintang, Fadel itu sudah tanda tangan kuasa plus cap jempol. Sudah buat sudah pernyataan tidak mencabut kuasa dan semua keterangannya benar, plus tanda tangan plus cap jempol. Nah, jadi tidak boleh juga memberi keterangan yang berbeda. Di situ ada semua cap jempol. Dan itu ada konsekuensi hukumnya. Tapi saya tidak mau masuk ke ranah itu sepanjang mereka menjaga rambu-rambu. Apa rambu-rambunya? Hargai apa yang telah kami lakukan selama sekian bulan. Kami hargai tim yang akan masuk dan atau sudah masuk untuk membantu Fadel. Tapi kalau ternyata tidak tangguh seperti yang mereka janjikan kepada Pak Umar, ya Pak Umar harus juga berani mengatakan bahwa oh ini ternyata tidak sesuai dengan harapan. Kalau saya sebelum Loli membuat pernyataan berbeda 100%, saya sudah sampaikan kepada kalian, tidak akan bisa ditahan. Atas dasar desakan siapapun saya akan bantu. Nah, ternyata dan terbukti, tapi begitu ada keterangan berbeda, ya sudah. Saya kira itu saja. Saya memahami pikiran Pak Umar, tapi mari kita sama-sama enak. Jadi surat kuasa itu kalau kalian baca yang ditunjukkan tadi itu jelas di situ adalah surat pencabutan kuasa dari saya yang saya tanda tangani. Dan itu diketik oleh Khalif anak saya. Kalimatnya pun agak berbeda saya buat. Menarik diri dari secara kuasa hukumnya, menarik diri secara kuasa hukum. Bukan berarti saya tidak bisa berbicara tentang kasus Fadel. Karena dari awal Fadel ini saya menghandle. Dan karena menangani Fadel ini kemana-mana sudah. Saya dilaporin, saya dipukul dan lain sebagainya. Jadi saya kira fokus urusan Fadel, silakan kita bantu. Jangan ada yang saling melupakan apa yang sudah dilakukan Ranlofom dengan tim juga harus dihargai. Saya kira itu supaya enak sama enak. Saya tidak mau nanti muncul lagi nanti keberatan dari tim saya atau tim yang sebelumnya itu. Mereka kan nunggu ini. Kalau saya sudah marah nanti mereka akan datang lagi karena mereka nggak benar Bang itu. Itulah dari dulu Bang ini. Nah, itu sudah ada suara-suara itu ke saya. Tapi Bang Rasan tetap sabar ya. Saya menunjukkan kedewasaan saya pada adik-adik saya. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman media yang saya hormati. Nanti kita berkoordinasi lagi. Saya masih di Pineng ini. Abang, dan satu boleh nggak Bang? Ya. Satu boleh nggak Bang? Artinya kan selama 7 bulan kan dibilang bahwa 6 bulan. 6 bulan. Ya, selama 6 bulan ini kan dianggap tidak maksimal. Sementara kan Abang kita tahu bagaimana. Bukan kalimat dia itu makanya kalian tuh saya amati pernyataan Bintang itu. Tidak maksimal itu setelah Fadel ditahan. Itu kalimat Bintang tadi, saya dengar itu. Nah, saya jawab, apakah Ranlofom dan tim maksimal ketika Fadel ditahan? Jawabnya tidak. Memang tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal? Karena kami kecewa. Tapi cara saya menyampaikan kekecewaan saya bukan seperti pengacara yang tidak profesional, barbar. Saya profesional dengan cara yang baik, santun dan terukur. Bahkan saya menarik diri pun, saya masih sampaikan secara santun dan terukur. Saya dipercaya jadi
juru bicara Ketua Umum GRIP Pak Hercules organisasi besar itu karena saya bicara terukur dan intelek. Maka saya jaga. Makanya tadi saya bilang ketika ditanya oleh media, Bang ini ada pernyataan cabut kuasa, mana? Mana beritanya? Langsung saya dengarin satu-satu. Nah, kemudian ada satu lagi kalimat dari Marti Bintang yang dibacakan saya melalui handphone yang mengatakan bahwa kasus ini ya ada hal-hal yang di luar konteks, yaitu antara Bang Rasman dengan NM. Nah, itu saya kira perlu dikoreksi, ya. Saya tidak ada masalah dengan NM. Sebelum megang Fadel, nggak ada masalah. Saya bermasalah dimaki-maki oleh si NM setelah megang Fadel. Nah, jadi saya minta itu dikoreksi. Karena kalau saya dan tim saya nanti marah, ya, yang rugi itu ya keluarga Bajide gitu. Nah, jadi saya menyimpan, saya keep semua informasi ini untuk bagaimana kami tuangkan secara baik membantu kepentingan Fadel di proses hukum.